Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bahasan singkat aja ya. eh Soal SILK ya, SILK, saluran intake keluar kecil. Jadi ya sepertinya saluran intake keluar kecil ini beneran ya bisa merubah AFR di motor injeksi. Padahal ya motor injeksi itu biasanya adaptable ya, bisa beradaptasi. Kalau dari sensor O2 nya yang dipasang di knalpot, di pangkalnya knalpot itu deteksi bahwa campuran udaranya terlalu miskin untuk kondisi sekarang, maka otomatis bensin akan diperkaya. Kalau terdeteksi kondisi bensin sekarang lebih terlalu miskin, terlalu apa mana mau sembol lali wis, pokoknya bolak-balik lah ya. Kalau terdeteksi bukan HC-nya ya, yang dideteksi mestinya CO-nya ya. CO makin sedikit, wah ini bensinnya keiritan, tambah ya. CO-nya kebanyakan, wah ini berarti butuh diiritkan. Ngiritkannya akan disesuaikan dengan setelan pabrikannya. Jadi misalnya disetel 14,7 banding 1 ya, ECU nya akan menyesuaikan biar tetap 14,7 banding 1 dalam kondisi apapun juga, berdasarkan dari masukan sensor oksigen. Jadi sensor oksigen itu mendeteksi gas buangnya itu kandungan CO nya berapa. Kalau banyak ya dikurangi bensinnya, kalau sedikit tambahi bensin, karena CO itu makin sedikit kalau irit ya. Jadi dibuat angka pasnya. Jadi misalnya upaya memperbesar saluran intake ya, itu nanti saluran intake dalam maksudnya ya, yang di throttle bodinya dibesarkan, maka ECU akan sedikit banyak menyesuaikan diri. Jadi ini yang memacu beberapa orang untuk riset ECU biar hasilnya lebih maksimal, biar ECU nya menyesuaikan dirinya lebih cepat. Nah, ini nggak berlaku kalau yang kita modifikasi adalah, kalau di motor namanya inletnya box filter. Jadi di box filter, di tempat saringan udara itu ada saluran masuknya. Saluran masuk ini disebut inlet. Kalau di mobil ada yang namanya belalai. Nah, penulis sudah kadung salah sebut. Penulis sebut itu saluran intake keluar kecil. Kecilnya itu modifikasinya. Jadi modifikasi saluran intake keluar itu ternyata tidak membuat ECU bereaksi. Entah kenapa. Karena penulis sendiri sudah nyoba kalau saluran intake dalamnya yang dikecilkan, itu ECU akan bereaksi dengan mengurangi pasokan bensin. Jadi motor jadi irit banget. Pasokan udah berkurang, bensin juga dikurangi, jadinya irit banget. Nah, kalau saluran intake keluar yang dikecilkan ya, efeknya adalah campuran bahan bakar jadi makin kaya. ECU sepertinya nggak melakukan modifikasi sehingga udara berkurang, padahal campuran bensinnya tetap. Jadinya ya campuran udara makin kaya. Hasilnya apa? Hasilnya kalau di motor penulis ya, termasuk mobil juga, motor Next 2, motor NMAX, motor Honda Beat ya, Suzuki Next 2, Honda Beat, Yamaha NMAX, Daihatsu, Ayla, semuanya tenaganya nambah.
semuanya tenaganya nambah, nanjak makin hebat. Cuma untuk NMAX ini masih ada yang agak membingungkan ya, tapi seringnya jadi irit. Jadi lebih irit daripada kondisi normalnya. Jadi dalam kondisi sekarang ini penulis lebih kepikiran untuk mengecilkan angka CO. Penulis mau balikkan asal CO-nya, jadi CO-nya 0 lagi. Penulis niatnya gitu. Jadi penulis nggak ada niatan CO-nya plus 8, plus berapa ya. Karena ternyata dengan modifikasi saluran intake keluar, penulis sudah mendapatkan apa yang penulis inginkan. Tinggal nanti kalau CO-nya di setel 0 lagi apa masih enak pakai pertalite-nya. Sekarang karena sudah CO plus 8, sudah saluran intake keluar kecil, pakai pertalite masih enak, nggak merasa kendala apa-apa, masih terasa normal-normal aja. Normal maksudnya ya sama seperti sebelum modifikasi tapi pakai Pertamax. Jadi sudah dimodifikasi pakai pertalite, itu rasanya hampir mirip dengan sebelum modif pakai Pertamax. Artinya modifikasinya sangat membantu meningkatkan performa motor penulis. Ini kalau pakai Pertamax, wah ganas sih pasti ketariannya. Kalau sekarang ya kalah ya, tapi ya nggak kalah amat ya dengan motor NMAX lain. Ini akselerasinya 18,5 ya, lebih karena olinya ya, bukan karena bensinnya ya. Karena ya sebelumnya performanya bisa 17 detikan kok, walau sudah pakai pertalite. Wah, kalau knalpot keras gini bikin suara mesin kedengaran halus ya. Itu yang berkendara telinganya sudah tuli itu mungkin ya, seakan. Padahal dari sisi tenaga yang nggak naik-naik amat. Sampai mana tadi? Saluran intake keluar kecil itu enak banget lah ya. Di motor enak, di mobil juga enak. Penulis sementara belum mengamati penurunan tenaga. Top speed, kalau top speed kayaknya turunnya karena oli. Akselerasi turunnya juga karena oli. Di mobil penulis merasakan penghematan yang luar biasa. Meningkat dari biasanya 1:15 jadi 1:19-an lah gitulah. Kalau misalnya yang macet-macetannya waktu dalam kota pakai keliling-kelilingnya nggak dihitung. Tapi ya kenyataannya seperti itu wis. Tenaga nambah jadi lebih irit. Ternyata yang berminat sedikit ya, termasuk sedikit ya, nggak banyak. Ya memang ada yang nggak bisa merasakan manfaatnya, ada. Karena itu penulis kan selalu anjurkan coba yang pipa intake keluarnya dilepas, yang pipa inlet ke boxnya, ke box filternya dilepas. Ada yang melakukan itu dan ada yang malah tenaganya nambah kalau intake keluar dilepas. Ini terjadi pada Bro Rifki ya. Bro Rifki ini motornya NMAX old juga. NMAX old tapi tenaga nambah malah intake keluar dilepas. Awalnya sih penulis bingung, tapi akhir-akhir ini Bro Rifki ngasih penjelasan. Rupanya kalau di daerah dingin ya
saluran intake keluar kecil itu kurang cocok, lebih cocok kalau besar. Aneh ya, aneh. Jadi kalau cuaca dingin banget itu lebih cocok kalau saluran intake keluarnya besar, jadi dikecilkan malah berebet. Jadi seperti itu. Jadi apa, bener-bener ya, ECU-nya ini nggak bisa deteksi, jadi gagal deteksi campuran udara. Kita ngomong masih motor injeksi ya. Kalau motor karbu tentu reaksinya lain. Kalau motor karbu itu nggak ada otomatis sih. Kalau motor karbu dijamin lah, udara dikurangi pasti jadi kaya campuran bahan bakarnya. Kalau motor injeksi kan ada adaptasi. Nah, untuk membuat sistem gagal adaptasi ini rupanya bisa lewat saluran intake keluar. Dan kalau cuacanya dingin, saluran intake keluar malah lebih cocok kalau dibesarkan. Seperti itu. Untuk hasil AFR-nya sendiri ya, bro, sopo. Ada satu lagi bro yang apa, laporan angka AFR. Angka AFR ya. Jadi ternyata emang bener ya. Ketika saluran intake keluar dikecilkan atau dibesarkan, AFR-nya berubah. Ketika saluran intake keluarnya dikecilkan, AFR-nya jadi lebih kecil. Maksudnya AFR-nya jadi lebih rich. Jadi dideteksi campuran bahan bakarnya lebih banyak. Kalau dilakukan sebaliknya jadi kering. Nah, ini rupanya juga tergantung sama bensinnya. Kalau bensinnya apa cenderungnya pertalite gitu ya, energinya kan kurang. Angkanya ya mestinya makin rendah lagi ya, angka rislinnya itu ya. Sebetulnya penulis juga pernah ada yang ngomong ya, kalau Honda Beat ya, Honda Beat Deluxe itu saluran intake keluarnya dikecilkan berebet ketika dipakai tanjakan. Nah, itu penulis sampai kepikiran apa saluran intake-nya sudah pas ukurannya, tapi penulis saat itu masih belum kepikiran bahwa motornya berebet bisa jadi karena cuacanya dingin. Jadi kalau cuacanya dingin emang nggak cocok saluran intake keluarnya dikecilkan. Nah, kalau apa ya, kalau mungkin kalau bensinnya Pertamax mungkin malah lebih sip kalau dibesarkan. Jadi ini revisi ya, revisi bahwa saluran intake keluar kecil itu sepertinya cocok untuk daerah panas saja. Untuk mereka yang di daerah dingin lebih baik pakai yang besar. Coba dilepas lah. Jadi tetap anjurannya coba dilepas dulu. Terasa tenaga turun atau enggak? Kalau enggak turun ya silakan dicoba-coba malah dibesarkan lagi. Kalau tenaga turun ya sebaliknya harus dikecilkan. Ya seperti itulah. Kok tadi tahu banget. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.